Juga Pak. Pak Sudirman dah, kalau Pak ini apa nih Sultan Hamengkubuwono iya. Oh pernah diasingin di sini juga ya? Pak Sultan Hamengkubuwono berkunjung nggak pernah ditangkap. Oh pernah ditangkap ya. Sultan Hamengkubuwono. Padahal orang-orang hebat Indonesia loh yang dibuang ke sini semua ya? Iya, itu ini bisa disebut presiden-presiden zaman federal, zaman presiden sudah terpecah belah negara kita. Jadi ada presiden-presidennya. Sultan Hamid pendiri penggagas burung Garuda. Semuanya tokoh. Muhammad Rum. Jadi Bangka Belitung tuh di Indonesia hanya Bangka Belitung tempat pengasingan beserta kabinetnya. Oke gitu ya. Hanya Bangka Belitung. Berarti hampir semua kabinet di Iya di Bangka Belitung. Makanya ini mereka ya Pak? Iya, maka bisa dianggap Bangka atau Bangka ini jadi pusat pemerintahan saat itu. Pusat pemerintahan Republik Indonesia loh. Makanya Pan Bangka Begini Victory itu dari Bangka datangnya kemenangan itu dimulainya kemenangan. Makanya perjuangan Bung Karno ternyata menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nah itu yang besarnya, bukan pengasingan mereka tuh, tapi berhasil diakuinya kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Nah itu jadi dari mentok datangnya kemenangan itu. Jadi kita Bangka. Berarti sebenarnya kalau Bangka itu sebenarnya pusat pemerintah itu bisa dibilang mentok ya. Pangkal Pinang itu nggak ada apa-apanya. Ya, karena mereka di sini. Namun karena lama kelamaan kan pusat pemerintahan di sini orang-orang Belanda pengen berunding kan jauh. Sementara bandara kan Pangkal Pinang, pindah perundingannya. Nah yang bandara yang awalnya di Mentok itu nggak dimanfaatin lagi ya? Sudah dirusak sama Jepang Belanda karena bahaya kan. Ada kerja rodinya di situ sama Jepang. Jepang ya. Di bolong-bolong. Itu akung saya sih masih sempat kerja rodi juga. Sama Jepang. Iya, karena di situ kan ada namanya Gang Durian kan, maka ada tugu durian itu. Iya. Itu sejarah bagaimana pekerja rodi itu juga ngerandak durian. Oh, makanya ada cerita Gang Durian. Gitu. Foto ya Pak? Foto di depan. Ya depan sini bagus ya Pak. Ini Pasanggerahan. Pasanggerahan Bangka Tin Wining. Kalau sekarang dikenal di Semarangam. Di Semarangam. Wismanya para pekerja PT Timah yang kerja di Ranggam dulunya. Oh gitu. Jadi Bung Karno tuh diasingkan di sini, Bung Hatta di atas. Di Menumbing. Oh dipisah mereka ya? Ya, Bung Karno sendiri memisahkan diri. Oh, karena mereka diasingin, harusnya mereka kenapa memisahkan diri? Mereka bukan harusnya dari awal dipisah sama Belanda. Ada yang jaga ya? Ada yang jaga ya? Iya, awalnya diperapat kan Bung Karno, Bung Hatta di sini. Tapi oleh para anggota federal, saking mau ingin berunding, kan sulit nih kalau satu diperapat satu di sini. Akhirnya diusulkan Bung Karno dibawa ke sini. Tapi Bung Karno nggak mau merasa terkondisi diasingkan. Kalau di atas merasa terasingkan, beliau pura-pura sakit, jadi ingin pindah di sini. Maka dia dekat jalan-jalan bawah kan, dekat dia dengan masyarakat. Sempat ada isu, sempat punya keluarga juga di sini ya? Sempat mau jadi, tapi karena yang gadisnya terlalu muda. Itu isu, berarti Iya. nggak benar ya? Sempat itu hanya kan 6 bulan waktunya, terlalu sedikit. Karena Bung Karno tuh begitu daya tariknya begitu hebat, ya. Susah. Malah kamar beliau itu tidak mau yang ganti mawarnya ganti-ganti orang, cukup satu orang gadis. Dia tiap hari harus ganti mawar. Ganti mawar 2 hari sekali. Itu Nyai Ayundrawati di gang sempit. Kalau sekarang Jalan Kejaksaan. Oh, yang bertugas untuk ini. Iya, untuk ganti itu. Sejarah singkat pengasingan proklamator beserta ini. Pengakuan kedaulatan. Makanya masyarakat mendirikan tugu itu. Dengan Pak siapa nih Pak? Alfani. Pengurus dan sejarawan di Mentok.